Isi dong. Oke, selamat malam semuanya. Dan sekarang gue kedatangan seseorang yang menurut gue itu pekerjaannya unik sih. Dan gue dikit malah tahu kalau ternyata ini ada pekerjaan dan profesi gitu. Ya, karena emang minim nih kerjaan, bukan kerjaan, minim gue punya temen yang kerjanya gini. Di sini ada Ius. Oke, Ius. Halo. Gimana kabar Ius? Baik, Bang. Alhamdulillah baik ya. Ya terserah sih lu manggil gua apa, emang beda nih soalnya nih. Di nama gua di sini apa, di rumah apa, emang banyak nama gua emang. Jadi ini menurut gua unik nih. Jadi untuk pekerjaan lu ini, Yus, sebutannya apa? Kalau sebutan secara profesi itu mereka menyebutnya galeri sitter. Galeri sitter. Ya, galerinya sitter. Duduk apa gimana? Sitter kan, duduk mulu dia galeri. Iya, karena emang kerjanya duduk juga gitu. Waduh, enak kerjaan lu duduk doang ya. Jadi apa tuh? Itu jaga pameran sih, jaga pameran. Misalnya ada satu pameran seni rupa gitu, kemudian yang ditugaskan untuk menjelaskan, kemudian menjaga karya agar tidak disentuh. Nah, itulah tugas-tugas dari galeri sitter. Oh, gitu. Berarti bedanya sama security-nya? Kalau kan menjaga nih kalau gua ngambil bagian keamanan. Hah? Kalau security kan bisa fokusnya ke bagian keamanannya aja kan. Tapi kalau galeri sitter tuh bisa dia juga menjelaskan karya-karya yang ada di sana gitu. Kemudian juga selain menjelaskan tuh juga menjaga karya-karya itu supaya misalnya mereka tidak tahu nih kalau ada aturan karya ini tidak boleh disentuh. Atau dalam berfoto di depan karya itu tidak boleh menggunakan flash gitu. Nah, itulah tugas-tugas dari galeri sitter. Sejenis tour guide? Ya, bisa juga. Bisa juga gitu karena bisa juga seperti itu. Bakal menjelaskan karya ini apa, kan ada sinopsis biasanya kalau galeri ya? Ya, betul. Oh gitu. Berarti apa aja tuh? Selain menjelaskan, tadi kan menjelaskan, menjaga kawan. Masa satu-satu kan namanya pameran kan banyak ya? Oke, kalau boleh tahu nih, lu di galeri mana nih? Jadi galeri sitter ini di mana? Kalau untuk sekarang ini gua di Talenta Pop Up Gallery di Plaza Indonesia. Sebelumnya itu macam-macam sih. Awal mula itu gua di Galeri Nasional. Oke. Jadi di tahun 2018 itu di bulan Mei, gue inget. Jadi pada saat itu adalah pertama kali gue jaga pameran, menjaga pameran manifesto yang ke berapa ya? Ke-8 apa ke-7 gitu kalau nggak salah. Oke. Itu di Galeri Nasional tuh. Di Galeri Nasional itu awal-awal jaga pameran. Kemudian di situ sih titik mulai juga awal gua tahu seni rupa seperti apa gitu. Karena dengan jaga pameran itu kan gua jadi bisa mencari tahu nih karya seperti apa sih. Mengenali, kenapa dia buat karya ini gitu. Mengenali lebih banyak jenis karya-karya itu sendiri gitu ya. Betul. Oke. Nah, ini menarik nih menurut gue juga pasti nih ya. Banyak nih sebenarnya yang belum tahu. Emang itu apakah lowongan itu dibuka secara umum pekerjaan itu atau karena kenal aja nih, karena koneksi? Ya. Untuk saat ini pekerjaan-pekerjaan galeri sitter itu udah dibuka secara umum. Bahkan kemarin juga tuh ada open recruitment juga di Art Jok gitu. Itu dia juga membuka lowongan-lowongan pekerjaan seperti ini gitu. Jadi karena galeri sitter udah menjadi bagian dalam ekosistemnya di seni rupa. Oh, udah jadi rangkaian ekosistem ya? Iya. Nah, berarti kalau ngomongin rekrutmen ya kita tahu lah kalau yang kebanyakan orang tahu kan rekrutmen ada standar usia, skill atau pendidikan. Nah, kalau untuk galeri sitter sitter ya? Galeri sitter. Galeri sitter ini apa tuh persyaratannya atau kualifikasinya? Sebetulnya cukup umum ya persyaratan-persyaratan yang ada di galeri sitter itu. Jadi pertama sebisa mungkin sih ada di lingkup seni rupa. Mengerti karena ketika ada di lingkup seni rupa dalam menjelaskan karya atau juga
bagaimana sih standar operasional yang ada di galeri itu. Itu lebih mudah untuk dipahami gitu. Karena apa ya? Kita kan ada di ranah seni rupa yang ketika berhadapan dengan pengunjung umum gitu, publik gitu kan, mereka tidak tahu awalnya karya ini tentang apa. Kemudian ya galeri sitter lah yang membantu untuk menjelaskan si karya ini atau seniman ini seperti apa gitu kan. Jadi sebaik mungkin sih ada di dalam lingkup seni rupa dulu. Kemudian ya paham gitu dan senang gitu di dunia itu. Kemudian juga kalau untuk usia sih sebetulnya rata-rata ya seperti pekerjaan-pekerjaan pada umumnya ya. Jadi di usia 18 sampai 30-an gitu kan. Yang pasti sudah memiliki KTP. Ya. Kemudian apa ya? Untuk pendidikan mungkin kan kalau di pekerjaan lain kan ada standar pendidikan tuh. Itu gimana kalau di galeri sitter sendiri? Untuk pendidikan ya. Sebetulnya tidak menutup kemungkinan sih siapapun bisa menjadi penjaga pameran gitu. Karena yang terpenting adalah punya pengetahuan tentang dunia seni rupa itu udah cukup sih. Jadi tidak harus dari pendidikan akademis misalnya seni rupa murni atau sebagainya gitu kan. Jadi ya bahkan gue sendiri pun sebelum ikut jaga pameran tuh ya gue tahu seni rupa ya secara otodidak juga gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan dari luar akademis juga bisa ikut. Oh ya istilahnya istilah kasarnya nggak harus SN gitu ya, nggak harus sarjana. Betul. Atau ya pokoknya berarti ada standar nggak ada benar-benar nggak ada standar pendidikan nih berarti. Kalau gue tegasin lagi kayaknya. Atau ada minimal SMA tapi kan nggak dipentingin jurusannya. Atau mungkin mungkin zaman sekarang udah sedikit gitu ya, tapi mungkin yang umurnya itu kan ada yang cuman sampai SMP masih ada kayaknya yang berapa sih? Iya, untuk saat ini ya sepengetahuan gue sih nggak ada sih untuk secara pendidikan gitu. Nggak ada tahan ijazah ya? Nggak ada tahan ijazah? Nggak ada kayak yang harus menyertakan ijazah sebagaimana yang ada di rata-rata pekerjaan pada umumnya gitu kan. Ya apalagi kayak gini-gini kan mereka juga rata-rata freelance gitu, dalam arti bukan pegawai tetap gitu ya. Bukan pegawai tetap gitu. Walaupun ada juga ya yang pegawai tetap. Makanya banyak yang nyebut juga ya gue itu kerjanya cowok panggilan gitu. Ketika ada pameran nih, Yus bisa nggak sini? Oh berarti bisa. Nggak harus ya berarti nggak ada office hour-nya ya? Oh nggak ada. Office hour-nya ya ketika ada pameran itu gitu ya, malah bisa seminggu full, habis itu libur sebulan gitu ya, tergantung pameran yang masuk. Ya, tergantung berapa lama nih pameran yang berlangsung di tempat itu gitu kan. Oke. Gokil juga tuh. Berarti berarti itu emang benar-benar intinya yang dicari itu adalah yang tertarik dengan bidang seni rupa. Apakah cuman di galeri sitter ini atau lebih tempatnya gue ngomongnya galerinya ini apa cuma menyajikan seni rupa dalam tanda kutip lukisan atau 3 dimensi patung, atau emang janjian di galeri ini bisa jadi seni pertunjukan? Nah itu lebih kemana tuh? Fokusnya sih ke seni rupa ya. Jadi ya karya-karyanya pun juga beraneka ragam gitu. Ada lukisan, patung, instalasi gitu. Kayak awal pertama kali gue juga jaga pameran tuh kan Manifesto itu nampilin karya-karya justru yang mayoritas tuh gue lihat instalasi. Dan di situ gue juga pertama kali untuk ngelihat bahwasanya ternyata benda-benda yang umum gitu gue lihat itu bisa jadi karya ya. Atau malah yang dibilang orang sampah doang nih gitu ya. Iya gitu. Ternyata karya rupa itu juga dipengaruhi oleh momentum gitu. Pertama waktu sama tempat gitu. Tempatnya di mana? Di galeri. Waktunya pameran itu berlangsung. Jadi apapun objek, dan ketika si perupa itu punya penafsiran atau punya interpretasi terhadap objek itu, ya itu bisa menjadi sebuah karya seni. Ketika momennya pas ada di ruang pamer dan di waktu pameran itu berlangsung. Ya bisa jadi lukisan besar misalnya kayak siapa ya? Pelukis-pelukis besar lah. Misalnya ada di pinggir jalan gitu. Misalnya Da Vinci gitu. Mona Lisa ada di pinggir jalan gitu kan. Ya, kita hanya melihat itu sebuah gambar Mona Lisa aja di pinggir jalan gitu. Ya hanya sekedar barang jadinya kan. Bukan satu karya seni gitu jadinya. Berarti seenggaknya minimal pemikiran ini yang harus dipunya dari itu ya. Sebagai galeri sitter ya.
salah satunya itu. Jadi ya apa ya? Bisa melihat bahwasanya benda-benda atau barang yang ada di ruang pamer itu adalah karya seni gitu. Jadi kita ketika mendisplay juga harus berhati-hati, pakai sarung tangan, terus juga pendisplayannya bagaimana, kemudian misalnya karya-karya instalasi gitu. Pendisplayan itu kan juga tidak seperti pendisplayan lukisan pada umumnya gitu, Iya, yang karena membutuhkan sekrup aja gitu misalnya. Tapi dia harus banyak apa ya? Barang-barang yang digunakan misalnya kayak digantung gitu. Oh, Atau oke. butuh di bor tapi di bagian lantai gitu. Jadi karya-karya instalasi itu juga malah lebih Rumit. beraneka ragam gitu cara pendisplayannya. Nah, berarti kalau balik lagi tadi lu bilang kan untuk menjelaskan bahwa karya ini apa ya. Berarti itu dalam satu pameran galeri sitternya nggak cuma satu berarti ya? Ya, kalau gua di Galnas ya, di Galeri Nasional itu ada terbagi. Gua sih ngeliatnya terbagi menjadi 2 tim gitu. Yang di depan satu itu untuk menjelaskan nih peraturan-peraturan yang ada di galeri tersebut ini ya. gitu. Kayak tidak boleh menggunakan apa namanya flash, kemudian tidak boleh menggunakan apa topi gitu. Terus juga nanti kalau ngelihat karya tolong jangan dipegang gitu, jangan disentuh. Itu tugas-tugas yang ada di bagian depan gitu. Dia untuk menjelaskan peraturan-peraturan yang ada di galeri. Kemudian tim yang kedua yang ada di dalam itu yang menggait, misalnya ada yang bertanya nih tentang karya ini apa sih? Oh, ini kok karyanya cukup menarik ya, ini tentang apa gitu. Nah, itu tugas-tugas yang ada di dalam. Sekaligus juga untuk mengingatkan peraturan yang udah diucapkan di depan. Di awal itu. Kalau misalnya mereka ternyata melanggar nih, nggak sengaja misalnya menyentuh gitu, ya itu diingatkan gitu. Nah, kalau gue mikirnya tadi nggak tahu, di pemikiran gue tuh kayak SPG atau SPB gitu, berarti itu nggak harus selalu ada di depan karyanya berarti ya? Oh enggak Harus ya? Enggak harus ada di Depan ya, misalkan ini lukisan berarti gue harus jaga aja gitu di depan lukisan ini, enggak ya? Oh, enggak. Ya bisa aja kalau kayak gitu kan kita lebih aman ya pakai anjing bulldog aja gitu taruh di depan gitu kan. Biar aman gitu. Wah, enggak ada yang deketin nih karya-karya gue kan gitu. Iya. Berarti untuk penjelasan itu juga nggak diwajibkan ya, atau ada yang bertanya baru akhirnya tim yang ngejelasin. Iya. Itu bukannya biasanya di pameran ada sinopsis? Betul. Ada beberapa pameran yang punya deskripsi gitu di captionnya gitu kan. Oh, karya ini tentang apa. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kan ada audiens atau penonton ini mereka butuh sedikit penjelasan yang lebih detail. Lebih detail dari apa yang tertulis di deskripsi tersebut. Ribet juga. Berarti minimal walaupun nggak ada ijazah akademik nih harus pintar memahami ya seenggaknya ya, atau ya benar-benar harus suka ya intinya lah ya. Iya. Kalau nggak suka tuh nggak bakal paham berarti dia. Betul. Yang paling penting suka dulu dengan dunia seni rupa, dan ya dari situ kan bisa berkembang terus ya. Entah dia mau memahami karyanya, dia juga mau memahami senimannya gitu. Terus mau memahami proses kreatif dalam karya itu bagaimana. Jadi kalau udah suka ya kita ngerjainnya pun juga enak gitu. Bekerjanya pun juga nyaman. Nah, kalau di lu sendiri ada nggak nih kesalahan mungkin gitu kan? Lu melihat suatu karya dan udah dikasih deskripsinya, tapi salah penjelasan. Mungkin nggak kejadian seperti itu? Kan karena pasti seorang kreator atau apa sih namanya, pelukis atau apa, mungkin kalau itu lukisan atau pematung apa sih namanya? Ya kan pasti kan dia punya tujuan tersendiri gitu. Dan dikasih sinopsis sedikit, tapi ketika lu mengartikan ke penonton atau pengunjung tuh berbeda, pernah nggak begitu? Nah, ini yang menariknya justru di ranah seni rupa ya, khususnya bagian yang menjaga pameran gitu. Ketika kita menjelaskan satu karya nih, ternyata itu berbeda dengan deskripsi awal yang mau disampaikan oleh perupanya gitu. Perupanya gitulah. Justru itu mereka akan senang gitu karena punya pandangan lain tentang karya itu. Karya seni kan memang harus punya macam-macam interpretasi kan. Multi tafsir ya. Jadi justru semakin luas penafsiran tentang satu karya, itu semakin bagus karya itu kan. Ya Mona Lisa kenapa umurnya bisa panjang sampai saat ini? Ya karena begitu banyak penafsiran gitu dari berbagai macam orang. Beda lagi dengan desain. Desain harus punya target. Artinya pembacaan harus satu. Kita harus sepakat bahwasanya desain ini adalah
targetnya untuk pengendara, misalnya rambu-rambu lalu lintas ya, dia tidak boleh multitafsir. Oh iya. P itu harus dilarang parkir ya, tidak bisa kita menafsirkan bahwa P dicoret itu bukan dilarang parkir gitu kan. Iya. Dilarang pinggir mungkin P. Iya. Dilarang pacaran sini. Iya bisa juga dilarang pacaran di situ kan. Oh iya, karena konteksnya lagi karya seni ya, jadi memang nggak bakal keberatan tuh ya seharusnya ya senimannya atau pembuat apa sih namanya nih, jadi bingung gua kalau pameran ini namanya perupa tadi. Perupa ya, perupanya ini nggak bakal tersinggung kali ya kalau misalnya, tapi malah dia senang berarti wah ternyata ada yang berpikir sudut pandang itu gitu. Betul. Oke. Nah, lu berarti ini panggilan, berarti emang lu nggak ada, maksudnya nggak office hour tadi kan gue bilang per pamer, tapi apakah pasti sama terus dipanggil? Sama dalam arti seperti apa nih? Ya emang setiap ada pameran di situ pasti lu yang dipanggil gitu. Oh. Kalau lu belum ada schedule lain. Iya. Utamakan lah istilahnya. Ya itu sebetulnya karena apa ya, bebas itu dalam arti pameran kan nggak nentu setiap bulan ini harus ada pameran gitu. Oh nggak nentu kayak gitu. Jadi justru karena kita udah punya banyak kenalan nih sama-sama penjaga pameran gitu. Ketika nggak bisa nih di hari ini karena kita punya kesibukan lain misalnya, ya kita bisa minta tolong untuk nge-backup teman kita yang pernah jaga pameran juga di situ. Oh jadi ya. Jadi lebih apa namanya? Fleksibel sih sebetulnya. Berarti kalau untuk kontraknya ini ke galerinya atau ke perupanya? Atau bisa tuh misalkan kayak gue pengen bikin pameran, nah gue maunya lu jadi galeri sitter ya. Tuh gimana tuh kalau untuk proses kerjanya gitu tuh, panggilannya? Dua-duanya bisa sih. Dua-duanya bisa. Jadi bisa dari galeri, dia meminta untuk menjaga pameran ini, tapi bisa juga dari si seniman gitu, karena mungkin udah percaya atau mungkin dia sudah tahu bagaimana kapasitas si penjaga pameran ini gitu. Akhirnya dia minta tolong ke satu orang ini untuk yang jaga pameran itu. Jadi dua-duanya nggak menutup kemungkinan untuk bisa digunakan gitu dalam kerjaan-kerjaan seperti ini gitu. Nah, itu berarti lebih unik lagi nih berarti menurut gua nih. Karena berarti kasarnya bos lu dua aja sebenarnya. Bisa perupanya itu sendiri atau bisa galeri itu sendiri berarti kan? Ya, betul. Jadi dua-duanya memang ada di apa ya? Kalau di pandangan kita sebagai penjaga pameran, dua-duanya itu punya hak yang sama gitu untuk menentukan siapa penjaga pameran ya. Oh iya, ya kan. Iya. Tapi dalam hal-hal lain, misalnya galeri ya fokusnya ke bagaimana penataan ruang, peraturannya ya kan? Aturan-aturan ada di tempat itu gitu. Ya seniman tugasnya hanya berkarya gitu dan mengirim karyanya ke ruang pamer itu. Dan ketika karya sudah sampai di ruang pamer, tugasnya galeri nih untuk mendisplay, untuk mengatur layoutnya, untuk mengatur plotting karyanya bagaimana gitu kan. Nah, penjaga pameran ngelihat kedua-duanya itu ya punya hak yang sama gitu untuk menentukan bagaimana nih tugas gua gitu kan. Oh, tadi lu singgung juga pengaturan layout. Apa itu juga tugas galeri sitter? Oh enggak. Tugas galeri sitter tuh ketika pameran sudah berlangsung. Oh. Yang bagian ngeplotting, layout karya itu di mana, ya itu tugasnya kurator. Jadi beda lagi ya? Porsi. Beda porsinya. Oh, berarti kalau untuk dalam satu pameran kira-kira tuh ada berapa pekerjaan yang berkesinambungan tuh? Kayak tadi kan kayak udah lu sebut tadi udah ada kurator satu. Sama lu berarti galeri sitter. Ada berapa banyak tuh maksudnya yang terlibat dalam satu pameran? Iya, cukup banyak sih sebetulnya. Ekosistemnya ternyata dimulai dari awal gitu, dalam prosesnya gitu kan. Seniman membutuhkan medianya akhirnya membeli dia ke tempat atau tukang kanvas, tukang frame. Itu udah jalan pertama tuh untuk buat karyanya. Jadi ada perupa, ada tukang karya, ada tukang kanvas, tukang frame. Kemudian itu kejauhan maksudnya. Kejauhan itu maksud gua di untuk pameran aja, maksudnya kita omongin untuk perupanya itu udah jadi. Oke. Iya. Kejauhan lu dari bikin nol itu. Dari maksudnya kan milih cat, milih warna. Mikir dulu idenya apa. Iya, betul sih. Kalau di ruang pamernya ya, itu ada lagi art handling. Art handling. Ya. Oke, dia yang mendisplay karya-karya itu. Jadi seniman dan kuratornya udah sepakat kalau karyanya tuh didisplay di tempat ini. Di tempat A lah. Tempat A. Oh ya udah.
tugasnya selanjutnya diberikan kepada art handling itu yang untuk mendisplay ya bagian memasang karyanya gitu kan. Dari sistem distributornya mungkin ya, dari tempat perupan apa tadi? Apa sih perupanya, senimannya ke itunya juga dia yang ngatur gitu ya. Iya. Jadi perupa dan kurator dalam mendisplay itu juga punya hak yang sama sih. Walaupun tugas utamanya tugas si kurator ya. Tapi ada juga seniman atau perupa itu yang ingin menjadi bagian gitu untuk mendisplay atau menempatkan karya itu di posisi di mana nih dalam ruang itu. Oh misalnya kasarnya ini karya gue yang ini cocoknya di pintu masuk nih gitu-gitu ya. Dia juga bisa menentukan itu ya. Betul. Yang ini kayaknya karya intinya di tengah-tengah aja, lebih luas ruangannya gitu-gitu juga. Ya, dan art handling itu ya tugasnya Berdiskusi hanya lah berarti ya. Ya, tetap harus ada kompromi dalam berbagai macam aspek ya. Bisa dari ruangnya, misalnya kayak ruang pamer ini ya tidak boleh diubah secara bentuk, misalnya tidak boleh dihancurkan. Itu juga ada beberapa tempat yang tidak boleh direspon seperti itu gitu. Walaupun ada juga yang memberikan kebebasan gitu. Tempat ini boleh digali, tempat ini boleh dihancurin temboknya, tapi nanti dengan syarat dikembalikan lagi setelah selesai. Ribet modalnya ya, ngegali terus ditumpukin lagi ya, nyemen ulang gitu. Dihancurin boleh, atapnya dibuka boleh, atapnya dibuka. Ya itu juga ada gitu. Ada Oh, juga gitu yang. Kenapa nggak nyari ruangan terbuka aja emang dari awal? Kenapa harus di situ? Ya itu ya, mungkin karena lingkup dunia rupa ya cukup kaya dengan ruang-ruang. Bagaimana dia bisa melihat kalau ruang ini bisa sedikit disenggol atau bisa sedikit ubah. Oke. Layoutnya ya itu tidak menutup kemungkinan misalnya pemilik ruang itu mengizinkan ya tidak apa-apa. Yes, berarti selama izin pemilik tempat intinya lah. Iya, tetap itu harus ada sih. Iya. Oke, balik lagi nih. Kalau untuk jadi galeri sitter, apakah itu menjanjikan untuk kedepannya atau seterusnya? Kalau ini menjadi cuman satu fokus kerjaan gitu? Menjanjikan atau langsung aja deh, kira-kira range-nya ini untuk galeri sitter ini berapa? Range harganya? Bayarannya range-nya itu sepengalaman gua dari 150 sampai 300 bahkan 400 juga ada gitu, dalam satu hari. Per hari bayarannya? Per hari. Dan itu ya tinggal dikalikan berapa lama tuh pameran itu berlangsung gitu kan. Oke. Oh balik lagi ya, tadi kan lu bilang kalau galeri sitter ini cuman di hari H pas opening ya, nggak dari awal tadi lu sebutin kan, bukan art handling ya, beda lagi ya. Berarti selama buka lah ya. Selama bukanya pameran itu berlangsung. Berarti misalkan di satu pameran itu 7 hari, tadi taruhlah biar gampang hitungnya paling kecil 100.000 kali 7 hari 700.000 berarti selama seminggu. Ya selama 1 minggu itu ya dia tugaskan untuk jaga pameran itu selama 1 minggu ya, dan dia menerima dari bayaran itu. Oh berarti tapi yang terkecil berarti 150 ya, bahkan ya 100 juga ada gitu. Itu pengalaman aneka ragam sih. Kalau untuk sekarang gitu, untuk tahun inilah kasarnya. Itu mungkin kan karena lu tadi bilang dari tahun berapa lu mulai jadi galeri sitter? 2018. Nah mungkin itu kan 2018 mungkin karena itu ada penilaian lu orang baru atau apa, masih 100.000 kan masih masuk akal gitu. Tapi kalau jatuhnya kalau gue bilang bisa 2012 sekarang 2023 udah profesional banget lu berarti ya, udah lebih dari hampir 10 tahun tuh. Nah kan berarti kalau untuk yang pengalamannya sebanyak lu gitu, berapa tuh range-nya? Kan nggak mungkin kan lu nerima yang 100.000-an. Ya. Kalau untuk saat ini ya, untuk saat ini aja ya, sepengetahuan gue aja juga sih ini sekitar 250 per hari, 250 sampai 300 gitu. Dan ya itu udah bersih ya, maksudnya segala macam konsumsi itu udah disiapkan gitu kan. Jadi pameran pun juga nggak begitu lama gitu, dalam satu hari misalnya berapa? Berarti jam kerjanya jam 10, berapa lama nih? Ada yang dari jam 10 sampai jam 7, ada yang dari 10 siang, 10 pagi ya. 10 pagi sampai jam 7. Jam 7 itu ada, tapi ada juga yang dari jam 10 sampai jam 4 gitu. Jadi beraneka ragam sih setiap tempat itu. Karena kan punya waktunya masing-masing. Misalnya kayak Galeri Nasional untuk pameran-pameran temporer gitu, pameran-pameran yang berganti-ganti, itu dari jam 10 pagi ya sampai jam 7 malam biasanya. Tapi untuk pameran tetap atau koleksi Galnas
itu dari 10 pagi sampai 4 sore. Karena kan dia ngikuti jam-jam museum kan. Jadi sesuai sama waktunya gitu. Oke, berarti benar-benar ya jatuhnya ini bukan pekerjaan tetap ya gali sitter ya, freelancer ya? Iya, sebetulnya bukan pekerjaan tetap sih. Berarti nggak ada, iya mengerti. Nggak ada yang kayak gaji gitu, itu enggak sih. Iya benar-benar perpanggilan lah ya. Dan freelance-nya juga tergantung tergantung si personnya ini ya. Kalau misalnya ditawarin segini nggak mau ya nggak mau, berarti dia punya harga sendiri, mungkin misalkan ngurusin menjadi gali sitter gitu ya. Punya standar sendiri masing-masing gitu ya, berapa nominal terendah ya. Ya setiap orang yang diminta untuk menjadi galeri sitter juga punya keputusan kan untuk menentukan oke, gue ambil atau enggak gitu kan. Iya. Dan misalnya tidak pun juga tidak masalah gitu, karena kan itu keputusannya yang akan kerja di situ kan. Toh kalau mau diambil juga nggak masalah juga kalau memang banyak aspek sebetulnya. Misalnya dia suka terhadap seniman ini gitu ya, sekalian deh gue mau belajar gitu. Bagaimana sih karya-karya dia gitu, gue pengen lihat lebih dekat gitu setiap hari gitu kan. Kita makan karya-karya dia terus, maksudnya kita ngelihat terus-terusan setiap hari itu kan secara tidak langsung juga kita akan terinfluence gitu dengan karya-karya yang kita sukai itu. Jadi itu juga bisa jadi langkah untuk mendekatkan diri dengan apa yang kita senangi itu. Misalnya gue suka nih teknis karya dia itu bagus nih, dan ini kayaknya bisa gue pelajari. Salah satu caranya lewat galeri sitter gitu kan. Oke. Jadi ketemu karyanya setiap hari. Berarti sebenarnya gali sitter ini mungkin kebanyakan pelakunya atau pengisi kerjanya kebanyakan juga seniman yang punya cita-cita untuk punya pameran tersendiri juga ntar ya. Kebanyakan mungkin seperti itu ya. Apa enggak juga? Ya, ada yang memang dia punya keinginan untuk menjadi perupa juga atau seniman. Tapi ada juga yang memang menjadikan galeri sitter ini sebagai pekerjaan aja gitu. Misalnya dia basicnya adalah tidak menyukai seni rupa gitu. Misalnya dia pekerjaan awalnya adalah hal-hal yang umum gitu kan. Kayak marketing gitu. Terus gue lagi gitu free ya. nih. Yang pakai boneka-boneka gitu tuh. Yang gini-gini ya tangannya. Iya, tangan gini-gini tepal di dalam gitu. Iya, justru nggak tadi apa sih pertanyaannya itu? Gue lupa tuh. Skip apakah kan? Apakah bukan banyak kan? Apakah memang galeri sitter ini kebanyakan ya, atau mayoritas itu yang pengen jadi perupa, jadi perupa juga? Iya. Ya ada yang ingin jadi perupa, misalnya. Tapi memang ada yang benar-benar nggak pengen jadi perupa, cuman dia jadi galeri sitter, ada nggak? Ada juga. Itu tadi karena dia punya pencinta karya doang, pencinta. Ada ya? juga kan orang yang cuma penyuka atau pencinta seni gitu kan. Itu juga ada kan. Ya, dia hanya mengapresiasi gitu, dan kebetulan nih gue dapet kerjaan atau tugas nih untuk jaga pameran ini, ya nggak apa-apa, gue ikutin. Itu juga ada. Gue pernah beberapa kali kenal ada teman-teman itu juga yang memang dia secara base-nya hanya menyukai aja. Menyukai, ya akhirnya ketika dapat tawaran kerjaan jaga pameran diambil gitu. Dan ketertarikan itu ya tetap pada titik ketertarikan aja gitu. Dalam arti dia hanya menyukai sebagai apresiator, itu juga ada. Nah berarti nggak ada jenjang karir ya, udah kalau kita ngomongin profesi keuangan gitu, berarti nggak ada jenjang karir berarti sini. Apa jenjang karirnya itu jadi perupanya? Atau mungkin ntar dia punya galeri sendiri? Ya. Sebetulnya ini kalau di seni rupa ya jenjang karir gitu. Mungkin untuk saat ini ada ya. Apa aja tuh jenjang karir? Karena kita udah terbuka nih dunia seni rupa gitu. Jadi dengan banyaknya media yang meng-up dunia seni rupa gitu, akhirnya bisa melihatkan bahwasanya kok dunia seni rupa ini banyak kok ekosistemnya yang kemudian itu menjadi satu kepercayaan juga nih buat misalnya kepada orang tua gitu kan, melihat seni rupa itu ternyata jadi salah satu sumber penghasilan. Iya, itu juga ada gitu. Jadi perspektifnya sudah lebih terbuka sih sekarang ini. Jadi untuk menjadi jenjang karir itu juga ada. Bahkan yang art handling itu ada
kumpulannya juga itu ada menjadi satu pekerjaan juga, itu juga ada gitu. Itu komunitas apa jadi? Tidak, ya mereka menyebutnya sebagai pekerjaan, mereka buat satu organisasi gitu. Kayak serikat kerja. Iya, jadi misalnya mau ada pameran di tempat ini, yang diundang adalah tim dari si art handling ini gitu. Itu juga ada gitu. Oke, kayak production house gitu-gitu jadinya. Mungkin. Apa sih, kayak misalnya kalau tempat di dekor gitu-gitu, itu kan ada tim-timnya juga kan. Nah ini juga ada bagian art handling khusus untuk display karya, itu juga ada. Oh gitu, paketan SDM gitu istilahnya. Iya, jadi mereka udah menyiapkan semua alat-alatnya gitu kan. Mereka udah siap bor, udah siap alat-alat segala macam untuk kebutuhan perabotan lain-lainnya lah, untuk mendisplay karya gitu. Oh menarik juga ya. Tapi ada nggak sih datanya berapa banyak galeri sitter di Indonesia? Waduh, kalau ditanya data gue sebetulnya nggak begitu tahu ya. Tapi di satu event aja paling banyak berapa orang? Untuk galeri sitter doang ya, galeri sitternya doang. Paling banyak bisa sampai puluhan sih. Puluhan. Tergantung ruangnya. Ada yang ruangnya besar banget itu ya bisa sampai puluhan gitu. Tapi paling minimal ya satu orang juga ada gitu. Yang gue kerjakan sekarang ini di Talenta ya sendiri. Oh sendiri tuh? Iya, kita sendiri. Karena emang lingkupnya lebih kecil. Seruangan ini kali? Iya, cuma seruangan ini aja. Oh. Kecil banget. Berarti emang balik lagi ya, tergantung seberapa besar ruangan medianya gitu ya? Iya, betul. Karena kan pamerannya ya. Kita juga ditugaskan untuk mengawasi kan. Jadi sepenglihatan kita masih terjangkau ya masih bisa dikerjakan sendiri gitu kan. Gokil. Nah kalau lu sendiri ke depannya apakah pengen jadi galeri sitter doang atau emang pengen punya pameran sendiri atau perupawan gitu, atau emang pengen punya tempat galeri sendiri gitu? Iya. Kalau gue lihat dari jenjang karirnya bisa ke situ semua kan. Ya mungkin maksimalnya lu jadi senimannya plus punya galeri sendiri untuk menyalurkannya gitu kan. Ya. Untuk gua sih secara pribadi ya. Pertama, gue jadi tahu nih ketika nanti suatu saat misalnya gue buat pameran, ada loh ternyata bagian-bagian yang menjadi pendukung dalam pameran tersebut gitu. Sehingga gue lebih mengapresiasi orang-orang yang menjadi pendukung itu, yang ada di balik layar gitu. Kemudian kedua juga gue jadi mengetahui nih bagaimana sih sirkulasi dalam galeri, ya kan? Oh ternyata di dalam galeri itu ada orang yang mengapresiasi dengan mengagumi karyanya saja, tapi ada juga yang membeli karyanya gitu kan. Kemudian gue jadi tahu nih ekosistemnya. Jadi kalau gue secara pribadi fokus untuk belajar ekosistem yang ada di galeri itu seperti apa, dan kedepannya ya kita bisa ambil itu untuk gue dalam berpameran. Jadi lebih mengapresiasi orang-orang yang ada di ekosistem galeri itu sih. Oke nih, tadi lu bilang ada yang mengapresiasi, ada yang mungkin ada yang mau membeli. Nah, ini gue jadi penasaran. Tadi kan lu bilang salah satu tugas galeri sitter itu adalah menjelaskan deskripsi karya. Betul. Nah, misalkan karena galeri sitternya ini dia menjelaskan sangat baik dan sampai akhirnya ada seorang yang pengen beli karyanya, ya taruhlah kalau emang karya ini dijual gitu kan, dan sampai beli, apakah dapat bagian tuh galeri sitter tuh? Iya. Sebagai sales jatuh kasarnya lah. Kalau secara terang-terangannya sih ya tugas galeri sitter emang seperti itu aja gitu. Hanya menjelaskan, dan dapat bagian atau enggak itu sebetulnya di balik layar sih. Oh gitu. Ada yang diberikan gitu. Senimannya ada bermawan dikasih gitu ya. Kalau enggak ya enggak gitu ya. Iya, itu balik lagi karena kan itu kadang juga ada di tempat galeri itu yang justru tidak dikasih tahu tuh galeri sitter bahwa karya ini terjual atau enggak gitu. Jadi justru yang bagian transaksi itu ya ada di balik layar. Dari yang punya galeri, seniman dengan kolektor itu. Galeri sitter kan di luar area itu. Oh, kasihan juga ya. Nggak dapat omset, nggak dapat profit bagi hasil marketing ya berarti. Iya, itu balik lagi sih ke siapa yang kita jalanin gitu kan, maksudnya. Ada yang dikasih, ada juga yang tidak gitu. Tapi ya nggak masalah sih. Lu sendiri pernah? Mungkin emang ada nih seorang yang pamerannya emang buat dijual dan lu tahu, dan akhirnya ada yang beli karena mungkin emang karena penjelasan lu bagus atau apa?
Ya pernah. Itu pernah tuh? dikasih. Oh, baik gitu. berarti ya senimannya. Ya, jadi Dari mana tuh? Itu dari galerinya kah? Atau dari senimannya? Oh, Dari senimannya langsung. Dari senimannya langsung. Itu untuk ke semua helper berarti ya? Rata atau kan karena mungkin kan dia juga nggak tahu helpernya yang mana. Iya. Helper lagi. Sitter, galeri sitternya yang mana? Bener dong. Ya, sebetulnya yang memberi itu juga bisa karena kita kenal gitu kan, kita saling kenal. Terus juga bisa juga karena apa namanya, ya dia tahu informasi itu bahwasanya yang lagi tugas itu adalah si A gitu misalnya. Iya. Akhirnya dengan mungkin dia ingin bersyukur, oke, gue kasih nih sebagian buat lu juga gitu. Oke, menarik banget sih ya. Ini kira-kira nih buat lu, ada nggak pesan-pesan buat yang mau jadi galeri sitter? Atau malah mungkin jangan gitu. Atau gimana? jangan kalau nyari duit jangan ke situ gitu. Misalkan kan. Pesan-kesan ya. Mungkin kesan ya. Kalau kesan sih selama gue jadi penjaga gawang gitu, gue nyebutnya goalkeeper sih, karena kita jagain biasanya supaya nggak ada pameran yang gitu, kebobolan gitu. Supaya nggak kebobolan nih, supaya nggak ada yang megang-megang karya gitu. Kesannya adalah gue banyak dapat pembelajaran dari ruang galeri gitu, mengenai kekaryaan sih khususnya, karena gue juga berkarya rupa juga gitu. Jadi kalau gua banyak dapat pembelajaran tentang dunia seni rupa itu, baik dari segi karyanya, senimannya, teknisnya gitu, kemudian birokrasinya gitu-gitu ya. Iya, hal-hal yang berkaitan dengan ruang galeri itu. Kemudian mungkin untuk teman-teman yang pengen nyoba gitu jadi galeri sitter ya nggak apa-apa, silakan saja gitu. Yang penting adalah menyukainya sih, menyukai dunia seni itu dan bisa fun lah gitu, seneng kerja di situ gitu, tidak ada tekanan gitu. Karena kita menghadapi audiens gitu kan, audiens juga macam-macam nih, gitu kan. Ada yang cukup keras gitu, oh enggak nih harusnya gini itu juga ada. Jadi kita harus ya fun aja lah, suka seni gitu, kita harus bisa akhirnya menghadapi berbagai macam orang gitu. Dan akhirnya bisa menjadi banyak pembelajaran lah buat personalnya masing-masing. Atau mungkin nggak, kemarin gue sempet pernah nanya-nanya guru, malah katanya kalau jadi guru jangan jadi ini job desk utama gitu, hampir sama gitu. Maksudnya ya kalau lu mau nyari duit, ini nggak bisa buat jadi acuan. Iya. Kalau untuk honorer sih waktu itu gue tanya sih, karena dia honorer sih emang. Kalau kerjaan utama ya, mungkin untuk saat ini sih gue ngelihatnya belum bisa dijadikan sebuah kerjaan utama gitu. Karena pameran itu juga ada waktunya, dalam arti bisa berakhir dalam ya nggak begitu lama lah, nggak setiap hari seperti satu perusahaan gitu misalnya yang berjalan terus gitu kan. Pameran ada jangka waktu gitu. Artinya untuk jadi jalur utama untuk mencari pemasukan ya, menurut gua sih untuk saat ini tidak bisa ya untuk dilakukan, atau belum. Beta Palu tahu juga mungkin kisah-kisah gitu galeri sitter di luar negeri ada apa nggak ada? Gue pernah nonton ini sih, filmnya siapa ya waktu itu? Bukan galeri sitter, bukan Jackie Chan kan? Bukan. Iya. Filmnya Basquiat ya. Jadi ada juga itu di Amerika waktu itu, dia kerja di salah satu seniman, bukan galeri sitter sih, tapi kayak membantu tugas-tugas seniman gitu. Art handle lagi ntar jadi. Bukan. Masuknya. Artisan sebetulnya. Artisan. LO. Jadi yang membantu seniman itu juga ada tuh. Yang tugasnya di bukan bagian manager, proses kreatif. Bukan. Oke. Ya susah. Emang itu profesi ya? Gue nggak tahu itu ada profesi. juga. Itu ada juga profesi aja kayak gitu. Jadi tugas dia ya membantu proses kreatifnya. Misalnya kayak ngeblok satu bidang kanvas. Kayaknya ini dikerjakan sama orang lain, kita kerjakan gitu. Itu juga ada kayak gitu. Tapi kalau yang untuk galeri sitter gue ngeliat di luar sih belum sih. Sama ya. Belum juga. Kurang lebih mungkin sama ya tugas-tugasnya gitu kan.
hanya untuk mengawasi dan memberitahu informasi. Oh, berarti ya untuk kasarannya kalau lu jadi galeri sitter ini sebenarnya sangat bagus buat lu untuk mencoba jadi galeri sitter kalau lu punya tujuan atau goals mempunyai galeri sendiri atau memang jadi seniman sendiri untuk pameran gitu ya. Lebih untuk batu loncatan ya kalau untuk sekarang ya. Itu bagus Bisa. banget buat batu loncatan. Betul. Ya. Itu sangat bagus sih memang karena banyak hal-hal baru mungkin yang didapatkan sebelum kita akhirnya Terjun gitu. ya pure berkarya gitu kan. Jadi sebelum itu kita udah tahu nih kalau ketika kita berkarya nggak cuma sampai karya selesai gitu, ada tahap-tahap selanjutnya untuk kita mendistribusikan. Seniman doang gitu ya. Maaf misalnya ada seniman kamar gitu yang berkarya aja tapi selesai, maksudnya tidak mencoba untuk mengikuti pameran di luar gitu atau tidak mencoba mengikuti open call yang ada di luar gitu. Akhirnya ya karya itu kan kita memang kadang perlu untuk kita berikan ke publik gitu karena supaya bisa terjalin silaturahmi aja sih. Orang jadi tahu nih siapa yang buat gitu kan, bisa tahu siapa yang mengerjakan ini dan bagaimana sih prosesnya gitu kan. Ya kita harus bisa melihat lebih luas lagi kalau karya itu setelah jadi nggak selesai gitu tapi ada loh tahap-tahap selanjutnya gitu, dipamerin kah di galeri atau ada juga balai lelang after gitu. After pameran juga masih ada prosesnya tuh ya. Bahkan after pameran juga ada prosesnya lagi. Misalnya karyanya ternyata punya jodoh nih di rumah orang, di kantor ini gitu, punya jodohnya masing-masing. Ada pembeli gitu ya. Ada pembeli gitu. Oke, berarti ini terakhir banget nih pertanyaan gue nih. Harapan lu sebagai yang berprofesi sekarang ini adalah galeri sitter, apa tuh harapan lu untuk kedepannya? Harapan untuk kedepannya mungkin gua berharap lebih terorganisasi dengan baik gitu. Pameran-pameran yang ada di Jakarta lah khususnya gitu kan, supaya bagaimana pameran itu bisa lebih fokus dan bisa lebih dipublikasi nggak sih? Karena kayaknya pameran itu cuma untuk kalangan tertentu deh kayaknya. Atau gimana ya Pak? Karena gua nggak tertarik mungkin akhirnya kurang informasi itu. Nah itu juga mungkin ya. Jadi kekurangan media untuk meng-up dunia seni rupa gitu, akhirnya tidak memberikan banyak informasi tentang seni rupa itu seperti apa ke publik gitu kan. Sedangkan di ranah industri, kalau di seni ya, kita paling bisa ngeliatnya seni musik yang paling atas gitu kan, karena itu bisa masuk Indonesia tuh, ya. Iya kan, di seni Indonesia gitu. Terus bawahnya lagi ada apa? Misalnya tari juga. Tari, pertunjukan itu kan juga cukup bisa diterima oleh publik secara umum gitu kan. Terus kemudian bahkan jangan-jangan ya seni rupa ada di paling bawah gitu karena hanya bisa dijangkau oleh orang-orang tertentu gitu. Makanya banyak yang terkesan eksklusif gitu. Padahal siapapun bisa datang gitu untuk melihat. Nah, tapi sekarang ini gue ngeliatnya dengan adanya media sosial gitu, Instagram, banyak kan nih anak-anak muda ngelihat karya-karya itu sebagai tempat-tempat yang untuk Instagramable aja gitu, untuk foto-foto gitu. Nah itu baiknya sih menurut gue. Biar jadi fitnya bagus ya. Iya, buat fitnya aja bagus gitu. Nah itu menurut gue hal yang bagus sih. Jadi mengenalkan seni rupa ke orang-orang umum gitu, terutama anak muda. Supaya yang tadinya mungkin awalnya tujuannya hanya untuk posting aja, terus lama-lama jadi tertarik gitu untuk mempelajari seni rupa secara lebih gitu sih. Oke. Nah mungkin cukup itu aja kali pembahasan kita kali ini tentang galeri sitter. Dan semoga apa yang lu harapin bisa terkabul lah dari pertama di Indonesia ya. Dan mungkin sebelum berakhir gue boleh minta tolong dulu. Apa nih? Mungkin bisa minta tolong isiin ini dulu nih. Oh iya. Iya emang gini konsepnya kita. Oh gitu. Karena abis ngobrol hostnya haus ya. Oke, dah cukup. Makasih. Sampai ketemu kembali di episode selanjutnya. Bye.